Pagi hari ini saya akan melakukan pemangkasan daun dan cabang kacang yang kurang produktif menurut saya. Jadi maksud dan tujuan saya untuk memangkas daun dan cabang kacang pada pagi hari ini pertama adalah karena kacang panjang ini sekarang memasuki masa generatif, yaitu masa pembuahan. Maka untuk meningkatkan hasil buah itu sendiri, baik itu kualitas dan kuantitas terhadap buah itu sendiri, buah kacang tersebut, maka akan saya lakukan pemangkasan daun kacang yang tua. Jadi teman-teman yang hobi berkebun kacang atau pencinta tanaman, ketika kacang panjang sudah mulai menampakkan tanda-tanda dia berbunga dan berbuah seperti yang Anda lihat, itu banyak sekali calon-calon bakal buahnya, baik kembang maupun pentil yang sudah mulai kelihatan, maka segera mulai kita kurangi daun-daun tuanya agar nanti nutrisi pupuk yang diserap oleh tanaman terfokus pada buahnya. Jadi buah bisa kelihatan lebih besar, lebih panjang, dan lebih bagus. Untuk itu kita akan mulai untuk pemangkasan. Usahakan pangkas daun-daun yang tua saja, karena walaupun bagaimana kacang masih tetap membutuhkan daun yang cukup ya untuk proses fotosintesis terhadap tanaman itu sendiri. Maka kita cukup hanya mengurangi daun-daun yang tua saja, atau mungkin bisa dikurangin cabang-cabang yang kurang produktif, karena tidak juga bagus kalau terlalu banyak cabangnya. Nah, diantaranya seperti ini, karena saya nggak mau hanya kacang kelihatan subur daunnya tapi buahnya kurang, maka akan saya lakukan pemangkasan atau mengurangi daun-daun tuanya. Seperti yang teman-teman lihat, kacang sudah banyak memperlihatkan tanda-tanda bakal buahnya. Ini banyak sekali. Oke, saya akan mulai pangkas daun-daun muda, daun-daun tuanya yang di bawah ya. Bisa seperti ini, tek. Cukup daun-daun yang tua saja, jangan sampai gundul juga, kurangin secukupnya. Kita cari daun-daun yang tua saja. Nanti bisa diulang 2 atau 3 kali, lihat pertumbuhan daunnya. Karena kalau beriring dengan waktu, sering kita pupuk, sering kita siram menggunakan pupuk, dia akan subur, maka daunnya akan bertambah lebat. Oleh karena itu kita juga harus rajin untuk memangkas, mengurangi daun-daunnya, biar nutrisi pupuk yang kita berikan terfokus pada pembuahan itu sendiri. Nah, karena kebetulan di sini juga kacang panjang saya selingi atau tumpang sari dengan terong, makanya itu juga sangat penting. Di bawah harus kita kurangin agar kiranya asupan sinar matahari bisa diterima oleh terong itu sendiri. Itu ada terongnya. Saya tanam dulu hampir bersamaan dengan kacang panjang, cuman duluan beberapa hari kacang panjang baru saya tanam. Seharusnya bagusnya terong dulu, tapi tidak apa-apa. Ini sudah mulai saya pangkas ini daun-daunnya. Daun bawah ya, daun yang tua ya, cari daun-daun yang tua saja, karena daun yang muda di atas masih sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis itu sendiri. Teman-teman pencinta tanaman, perhatikan kondisi tanaman kita, baik itu terhadap perkembangan tanaman itu sendiri maupun terhadap serangan hama. Jangan sampai hama sudah menyerang begitu banyak baru kita melakukan penanganan. Usahakan sebisa mungkin sebelum dia terkena serangan hama. Makanya sering-sering kita lihat tanaman kita, jadi kita tahu kapan harus kita lakukan pencegahan. Kalau yang namanya pencegahan seharusnya tidak harus menunggu tanaman itu terserang penyakit atau terserang hama. Nah, oke teman-teman, ini bagian dari kacang panjang saya yang saya tanam pertama. Yang saya tanam seminggu setelah ini belum saya lakukan pemangkasan karena masih mulai masa pertumbuhan menjalar ke atas. Nanti ketika mendekati masa pembuahan juga akan saya lakukan sama halnya seperti ini.
saya tetap akan lakukan pemangkasan. Kita kurangin saja daun-daunnya. Ingat, daun-daun yang tua, seandainya ada cabang yang berlebihan juga bisa kita kurangin. Karena maksimal kalau menurut saya untuk kacang panjang dalam satu turus ini cukup 2, atau dalam satu batang tanam ini cukup biarkan dia hanya 2 cabang yang naik ke atas. Jadi kalau satu turus ini kita tanam 2 batang dulunya, paling tidak hanya 4 yang boleh naik ke sini. Kalau mau 2 itu lebih bagus. Intinya pada masa pembuahan atau masa generatif kita fokus pada pembuahannya, jangan pada daun batangnya, tapi pada masa pembuahannya. Kita lihat perkembangan buahnya cukup banyak ini. Ini baru masa pembuahan pertama ya. Nanti pada masa selanjutnya akan jauh lebih lebat ini buahnya. Karena baru sekali saya semprot menggunakan pupuk perangsang buahnya. Saya campur dengan pupuk buatan sendiri, pupuk PSB, membantu fotosintesis bakterinya. Ini kita kurangin, masuk bagian dari daun tua. Usahakan jangan sampai terlalu rimbun daunnya, karena kalau kita biarkan terlalu rimbun daunnya itu akan mempengaruhi terhadap pembuahan itu sendiri. Buah bisa jadi kecil atau kurang karena nutrisi terbesarnya diserap oleh daun. Sekali lagi, kurangin daun dan cabang yang terlalu rapat agar buahnya bisa menjadi maksimal seperti yang kita harapkan. Saya potong lagi ini. Menggunakan gunting saja cukup. Ingat ya, daun-daun bawahnya saja, jangan terlalu atas. Sesuai dengan kira-kira sajalah. Jangan juga terlalu gundul, karena walaupun bagaimana kacang masih tetap membutuhkan daun yang cukup ya, karena dia tetap membutuhkan proses fotosintesis untuk pengolahan makanan itu sendiri. Oke, demikian teman-teman para pencinta tani, pencinta tanaman. Demikian info dari saya pagi hari ini. Tentunya tetap mohon dukungan dengan cara like, subscribe, atau padamkan tulisan merah itu, dan jangan lupa komentar.